Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tania. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Tania Oktavianti, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya yaitu inverse fungsi. Nah, jadi ini merupakan peta konsepnya, di mana untuk materi yang A itu definisi inverse fungsi, dan yang B fungsi inverse. Di mana materi yang B ini kita bisa bagi lagi menjadi dua, maksudnya yaitu pengertian fungsi inverse dan sifat-sifat fungsi inverse. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu definisi inverse fungsi, di mana pengertian dari inverse sendiri adalah kebalikan. Dan dapat disimpulkan, inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Di mana kita bisa misalkan, anggap saja f sebuah fungsi. Jadi f itu merupakan sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, sedangkan yang G merupakan fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Jadi dia kebalik ya, kalau f itu himpunan A ke B, sedangkan yang G himpunan B ke himpunan A. Sehingga G dalam kurung F dalam kurung A sama dengan A, dan F dalam kurung B sama dengan B. Dimana untuk setiap A anggota himpunan A besar dan B anggota himpunan B besar, maka G adalah inverse fungsi dari F, sehingga bisa ditulis menjadi F pangkat min 1. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, semoga bisa dipahami ya. Nah, jika sebuah fungsi f akan mempunyai fungsi inverse atau kebalikan, atau f-1, jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Nah, bisa juga dinyatakan seperti berikut ini. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi sebuah fungsi f itu akan mempunyai fungsi inverse atau kebalikan jika f-nya itu adalah fungsi satu-satu atau fungsi bijektif. Jadi seperti ini kita bisa tulis ya. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan diberi contoh f adalah fungsi yang memetakan x ke y, sehingga bisa dituliskan menjadi y sama dengan fx. Maka f pangkat min 1 merupakan fungsi yang memetakan y ke x. Ditulis x sama dengan f pangkat min 1 dalam kurung y. Sekiranya seperti itu, semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke materi yang ke B, yaitu fungsi inverse. Di mana yang pertama itu ada pengertian fungsi inverse. Jadi, pengertian fungsi inverse itu adalah sebagai fungsi kebalikan. Nah, sama saja seperti yang tadi, inverse fungsi kan fungsi kebalikan juga. Begitupun juga dengan fungsi inverse, yaitu adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari aksi fungsi awalnya, di mana setiap fungsi itu mempunyai inverse. Namun, setiap inverse belum tentu sebuah fungsi. Jadi, setiap fungsi itu mempunyai inverse, tapi setiap inverse itu belum tentu dia punya fungsi, di mana inverse ini bisa suatu fungsi, dapat juga berupa relasi. Gitu. Jadi inverse itu belum tentu fungsi, tapi dia bisa berupa relasi juga bisa. Gitu. Nah, ini ada gambar, di mana di sini ada fungsi G dan R1 ini ya, dan F ini R2. Jadi, dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa yang termasuk fungsi inverse atau inverse dari suatu fungsi di atas adalah R2. Jadi ini adalah fungsi inverse atau dia itu inverse dari suatu fungsi. Loh, kenapa? Kenapa yang R1 aja gitu kan? Jadi dia R2 ini termasuk inverse dari suatu fungsi karena kita gini dulu ya dari awal. Apabila fungsi G dan F dibalik, nah jadi fungsi G dan F ini, yang ini ya, G dan F ini dibalik akan menghasilkan R1 dan R2. Di mana R1
merupakan inverse dari fungsi G. R1 merupakan inverse dari fungsi G. Kemudian, fungsi G yang bukan fungsi dan termasuk ke dalam relasi. Nah, jadi fungsi G ini bukan fungsi, tapi dia termasuk ke dalam relasi. Mengapa begitu? Karena ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A. Nah, jadi ini anggota B ini dia tuh nggak punya pasangan di anggota A. Ada yang anggota B ini nggak punya pasangan di anggota A. Kan ini ada B3 nih, dia tuh nggak punya pasangan, dia jomblo guys. Sehingga dia itu tidak bisa kita sebut sebagai fungsi bijektif, karena kalau misalkan fungsi bijektif itu kan harus punya pasangan gitu kan di setiap anggotanya, sedangkan yang ini itu dia nggak punya, jadi B3 nya itu sendirian. Nah, sama juga seperti yang R1 ini, di B ini dia juga nggak punya pasangan dia, jadi ini tuh dibalik gitu dia tuh, ini kan A, B, nah ini jadi B, A gitu, karena kalau misalkan mereka dibalik menghasilkanlah R1 gitu. Jadi yang B3 ini dia solo, dia jomblo, makanya dia nggak bisa disebut sebagai bijektif, tapi dia disebut sebagai relasi gitu. Selanjutnya kita lihat gambar 2, di mana fungsi F ini dibalik akan menghasilkan R2. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini, semua anggota A dan anggota B maupun anggota B, anggota A itu memiliki pasangan satu-satu. Jadi mereka ini nggak ada yang jomblo gitu loh, dia kayak berpasangan semua gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan ini tuh fungsi bijektif. Nah, kalau misalkan tadi yang seperti dijelasin tadi, kan inverse itu bisa bentuk fungsi atau relasi. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau yang R2 ini termasuk fungsi inverse atau inverse dari suatu fungsi, karena dia gini apa namanya tuh mengandung fungsi bijektif gitu loh, dia kayak satu-satu gitu. Nah, sekiranya seperti itu, semoga bisa dipahami. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu kita ke materi yang kedua, yaitu sifat-sifat fungsi inverse. Jadi di sini menurut sumber yang saya telusuri tadi, yang saya cari, saya mendapatkan 7 fungsi inverse, sifat-sifatnya maksudnya. Ini ada 7, dimana langsung saja kita ke contoh. Diberikan dua fungsi bijektif, fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x plus 6. Yang keduanya memetakan anggota R ke R. Lalu tentukanlah, nggak cukup, lanjut part 2. Nah, ini tentukanlah A, F pangkat min 1 dalam kurung X, dan B, G pangkat min 1 dalam kurung X. Langsung saja kita jawab yang pertama ya, yang A, di mana Fx sama dengan 3x min 2. Nah, Fx ini kita misalkan Y. Kita pakai gantinya Y sama dengan 3x min 2. Kemudian 3x min 2 itu, 3x-nya itu kita pindahkan ke kiri. Begitupun dengan yang Y kita pindahkan ke kanan. Jadi mereka pindah ruas gitu, tapi 2-nya tetap saja di sana. Dia sebagai konstanta gitu. Tapi ininya apa namanya nih, tandanya berubah menjadi positif. Kan dia pertamanya negatif, kita rubah jadi positif gitu. Kemudian untuk itu 3x-nya ini kita bawa ke bawah dia, sehingga dia membentuk pecahan gitu. Kita jadikan dia penyebut, sehingga menjadi X sama dengan Y plus 2 per 3. Jadi Y plus 2 per 3 gitu ya. Selanjutnya, kita ubah lagi menjadi FY sama dengan Y plus 2 per 3. Nah, setelah itu barulah kita ubah menjadi F pangkat min 1 dalam kurung X sama dengan, jadi Y-nya ini kita ganti menjadi X. Jadinya X plus 2 per 3 gitu ya. Langsung saja kita ke contoh yang kedua lagi, yaitu yang ke B, dimana G min 1 pangkat min 1 dalam kurung X. Sama seperti tadi caranya, hanya saja di sini kita tidak mengandung pecahan dia hasilnya. Dia cuma mengandung gini biasa gitu, nggak kayak yang sebelahnya ini kan pecahan nih.
Jadi ini enggak, dia biasa aja gitu. Dan menemukan hasil akhirnya. Jadi ini prosesnya ya, ini prosesnya. Sehingga hasil akhirnya 3 pangkat, kok 3 sih? G pangkat min 1 dalam kurung X sama dengan X min 6 gitu. Nah, ini ada contoh soal 1, 2. Silahkan dikerjakan di kolom komentar jika kalian berminat mengerjakannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami ya. Maaf, saya juga kurang mengerti akan materinya. Di sini kita sama-sama belajar, jadi saling membantu satu sama lain supaya kita bisa mengerti. Sekian dari saya. Bila ada salah pengucapan atau salah kata atau kurang jelas mungkin penjelasannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah. Terima kasih.